Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perdebatan terkait soal meninggalnya Vina yang merupakan kasus terheboh di 2 bulan terakhir ini, saya kira memang sangat layak diapresiasi oleh netizen. Baru-baru ini kita lihat di media sosial berseliweran mantan Kabar Eskrim yaitu Pak Ito Sumardi bersama dengan pengacara Peggy Setiawan, Bapak Tony, dalam salah satu TV swasta atau TV nasional. Itu kemudian terjadi perdebatan sengit, dimana kalau kita melihat Pak Ito Sumardi sangat normatif melihat kasus ini dan bahkan memberikan tudingan bahwa Saka Tatal yang kita kenal terpidana yang sudah menjalani hukuman 3 tahun lebih, yang kala itu masih 15 tahun kemudian berhubungan dengan kasus ini, itu kemudian mengungkap fakta yang menurut hemat saya semakin membuat runyam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Karena ternyata sebelum terjadi penangkapan terhadap Peggy Setiawan, itu ada polisi yang menyamperin rumahnya dan ketemu dengan dia dan memperlihatkan foto-foto DPO yang 3 orang itu, dan salah satunya adalah Peggy Setiawan. Dan ternyata hal itu setelah tertangkap Peggy Setiawan, beliau dalam hal ini Saka Tatal mengatakan bahwa jauh beda antara foto yang diperlihatkan oleh polisi dengan Peggy Setiawan yang ditangkap kala itu. Oleh karena itu kemudian, karena pengakuan daripada Saka Tatal ini membuat netizen semakin yakin bahwa penangkapan terhadap Peggy Setiawan ini adalah bukan DPO asli yang pernah dirilis oleh pihak kepolisian. Jadi kalau tadi Saka mengatakan beda, pertanyaan saya apa dia kenal sama Peggy Setiawan? Kan dulu dikatakan nggak pernah kenal. Di dalam berita acaranya pun nggak kenal. Jadi kalaupun ditujukan foto, pasti dia mengatakan saya tidak tahu orang itu siapa. Yang sekarang pun juga saya tidak tahu itu Peggy atau bukan. Jadi saya luruskan dulu, memang Saka Tatal itu pernah menyatakan tidak mengenal Peggy Setiawan. Nah, makanya dia mengatakan setelah Peggy Setiawan ditangkap, kok beda dengan foto yang ditunjukkan oleh penyidik. Jadi bisa ngomongnya Saka Tatal setelah Peggy Setiawannya ditangkap. Begitu Pak Ito. Nah, cuman hati-hati kalau sampai ternyata hukum itu mengatakan bahwa yang bersangkutan itu terlibat dan dijatuhi hukuman, maka kepada pihak-pihak yang selama ini dianggap melindungi tentunya ada konsekuensi hukum, baik obstruction of justice ya, ataupun mungkin memberikan keterangan palsu. Ya, janganlah Pak Ito kemudian ya hati-hati ada konsekuensinya. Pak Ito ingat ya, pasal keterangan saksi palsu itu mereka yang mengatakan memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah dengan kebohongannya itu yang mengakibatkan orang dihukum, Pak. Bukan untuk membebaskan orang, bukan yang mengakibatkan orang dihukum. Bapak ingat itu pasal itu di pasal 242 KUHP itu, Pak. Orang dengan kebohongannya sebenarnya orang itu tidak mengetahui tindak pidana, kemudian dia seolah-olah mengetahui tindak pidana, berakibat terdakwa dihukum gara-gara kesaksian palsu. Itulah yang kalau kemudian diketahui saksi itu palsu, maka itu bisa dijerat karena mengakibatkan orang itu dihukum. Begitu. Kita dengar bersama ya, dari perdebatan yang sangat singkat itu sengaja saya ambil potongannya yang sangat penting-penting saja di situ ya. Bahwa pengacara Tony ini sangat berani menyanggah apa yang disampaikan oleh Pak Ito. Yang memang kedengarannya Pak Ito ini sangat normatif melihat persoalan, beda dengan Pak Susno Duwaji yang juga pernah menjadi Kabar Eskrim. Kalau Pak Susno Duwaji itu mewanti-wanti bahwa ada pencerobohan yang dilakukan oleh para penyidik pada tahun 2016 yang lalu, dimana kita tahu sendiri sudah sangat viral. Pak Susno Duwaji mengatakan bahwa sesungguhnya kasus ini sangat mudah. Seandainya salah satu yang menjadi bukti yang diungkap pada saat itu adalah CCTV, termasuk forensik, termasuk bagaimana melihat sperma dan seterusnya, bukan berdasarkan pengakuan-pengakuan yang itu juga cenderung dipaksakan. Dan hal inilah yang membuat saya kira netizen
riuh sampai hari ini dan betul-betul mewanti-wanti kasus ini agar bisa berjalan dengan normal, bisa berjalan dengan adil dan tidak melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang sesungguhnya tidak punya hubungan sama sekali dengan kejadian ini. Bahkan kasus ini juga disinyalir bahwa ada hal yang disembunyikan yang jauh lebih besar menyangkut soal nama besar orang-orang yang punya kepentingan di negeri ini sebagaimana yang sudah viral. Oleh karena itu kita apresiasi apa yang disampaikan oleh pengacara Peggy Setiawan ini yang begitu berani menyangga apa yang disampaikan oleh Pak Ito ya terkait soal bagaimana Pak Ito ini memberikan pernyataan bahwa Peggy Setiawan itu memang tidak dikenali lebih awal oleh Saka Tatal. Jadi wajar kalau kemudian dia mengungkapkan hal itu. Nah, ternyata oleh sang pengacara Peggy Setiawan mengatakan bahwa memang tidak ada yang kenal Peggy Setiawan termasuk Saka Tatal. Cuma kemudian setelah terjadi penangkapan langsung Saka Tatal ini melihat di televisi pada saat dirilis kok beda yang pernah diperlihatkan oleh pihak kepolisian pada saat mendatangi rumahnya Saka Tatal karena San DPO yang 3 orang itu diperlihatkan dan salah satunya adalah Peggy Setiawan. Itu poin pertama yang disanggah dengan baik oleh pengacara Peggy Setiawan. Poin kedua adalah memang kalau kita melihat video-video yang berseliweran di mana Pak Ito di situ bicara seolah-olah memang membenarkan kinerja pihak kepolisian. Seolah-olah normatif melihat persoalan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian selama ini itu benar dan bahkan ada nada ancaman di situ bahwa kalau orang-orang yang bersaksi yang bicara di media hari ini lalu ternyata pada saat proses persidangan hal yang disampaikan oleh orang-orang yang menyangga ini rupanya itu tidak benar dalam artian bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik nanti di proses persidangan itu dibenarkan, maka yang lainnya ini bisa kena undang-undang, bisa kena pasal. Hal ini juga disanggah bahwa kalau mau bicara soal hasil persidangan justru kemudian berdasarkan pengacara Peggy Setiawan yaitu Bapak Tony, orang-orang yang memberikan kesaksian lalu membuat orang dihukum padahal itu saksi palsu, justru ini yang jauh lebih berbahaya. Nah, situasi ini saya kira memberi gambaran kepada kita semua bahwa memang di tingkat kepolisian hari ini itu ada 2 versi. Ada versi memang yang melihat secara nurani bahwa proses penyidikan pentersangkaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap orang-orang yang baik itu yang sudah dihukum maupun penangkapan terhadap Peggy Setiawan ini adalah sesuatu yang di dalamnya disinyalir tidak benar. Tetapi bagi Pak Ito tetap berpikiran positif dan saya kira apa yang disampaikan juga Pak Ito ini sebagai orang yang pernah menyandang sebagai kabar eskrim, yang pernah aktif dan bahkan menjadi kabar eskrim, saya kira itu sah-sah saja. Membela alma maternya, membela korpsnya, itu saya kira hal yang lumrah. Tetapi mestinya kita melihat ini dengan nurani. Kita sangat menyayangkan kenapa kemudian ada nada-nada ancaman. Seolah-olah seluruh orang yang bicara hari ini itu secara tidak langsung diancam bahwa kalian jangan speak up karena jangan sampai yang dilakukan polisi ini benar, pun tersangkaan terhadap Peggy ini benar, putusan terhadap 8 orang ini benar. Padahal kita tahu sendiri bahwa beberapa hari yang lalu jelas pihak kepolisian sekalipun sudah diklarifikasi oleh humas daripada Kapolri itu nyata-nyata ada 2 orang DPO yang sudah diputuskan melalui proses pengadilan itu dianggap fiktif, sehingga kemudian kalau kecurigaan publik hari ini terhadap kasus ini bahwa ada permainan di dalamnya, ya itu juga jangan kemudian diancam-ancam, jangan kemudian ditekan-tekan, apalagi saksi-saksi ini
Ini kan kasihan. Nah, jangan sampai diancam lagi undang-undang IT karena dianggap memberikan kesaksian-kesaksian atau pernyataan-pernyataan yang palsu, padahal sebenarnya netizen hari ini justru memberi penilaian bahwa saksi AF ini maupun yang baru-baru muncul ini Mel-Mel ini justru kalau kita melihat apa yang disampaikan itu sangat tidak sesuai dengan konteks situasi real kejadian yang terjadi pada saat itu berdasarkan bantahan-bantahan saksi atau orang-orang yang ada hari ini, terutama misalnya Saka Tatal, teman-temannya Peggy Setiawan. Saya kira mereka sudah speak up semua dan bahkan beberapa orang sudah diambil keterangannya oleh Polda. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, tetap kita memantau terus kasus ini. Kita harus pastikan bahwa polisi transparan di dalam melakukan proses penyelidikan ini, sehingga nanti outputnya betul-betul Pina itu tidak mati sia-sia. Jangan sampai kemudian hanya berupaya memberikan kepastian hukum terhadap kasus ini, tetapi justru kemudian yang dihukum itu adalah orang-orang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus tersebut. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.